他的使命生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah, yeah, alright。他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 681. Domain Dewa Cahaya, 3. Long Haon mengangkat tangan kanannya dan mencengkeram pedang jiwa putih di atas kepalanya saat 6 sayap emas di punggungnya perlahan terbuka. Suara indah keluar dari tubuhnya, seperti jatuhnya mutiara, seperti lonceng pagi. Saat itu, tubuh Long Haon tampak menghilang, dan seluruh stadion menjadi penuh dengan warna emas. Bahkan jiwa pedang di tangannya pun sama. Kebetulan ini adalah warna emas transparan, jadi semua kontestan bisa melihat apa yang terjadi di dalamnya. Jalur cahaya. Long Haon memperhatikan Qiu Yonghao dengan penuh perhatian, dan mengucapkan kata-kata ini dengan intonasi yang aneh. Detik berikutnya, tubuh Qiu Yonghao membeku, kemudian gelombang emas yang dalam datang terbang ke arahnya. Dengan cepat terintegrasi ke dalam ruang emas di sekitarnya, Domain of Sword Intent miliknya menjadi lebih lemah dengan kecepatan yang mencengangkan. Jiwa pedang di tangan Long Haon menunjuk ke depan, tampaknya mempertahankan jalur aslinya. Tetapi dari tubuhnya, sinar emas berkilau yang tak terhitung jumlahnya dibiaskan, membentuk benang emas di seluruh ruang, kusut dan spiral, untuk akhirnya bergabung dengan 6 sayap di punggungnya, yang menjadi lebih kokoh dan mempesona. 2 kilatan cahaya keemasan sebelumnya di dadanya terus berulang dengan interval yang lambat. Ini adalah domain saya, yang dikenal sebagai cahaya. Dalam domain saya seperti dewa cahaya. Anda adalah satu-satunya orang lain yang pernah memasuki domain saya. Maaf, tapi energi spiritual Anda di bawah saya, dan setiap energi spiritual dari pembangkit tenaga listrik elemen cahaya di bawah saya serta kekuatan cahaya mereka akan dilucuti dan diberikan kepada saya. Selama pengikatan cahaya, Long Haon masih berdiri di sana dengan tenang, tampak tidak berbeda dari sebelumnya, cahaya terang di tubuhnya menyebar dengan tenang, dan bahkan 6 sayap dan pedang panjang di tangannya tidak lagi. Di depannya, Qiu Yonghao duduk di tanah dalam keadaan jompo. Melihat Long Haon, Qiu Yonghao saat ini penuh kejutan. Setelah bertemu dengan Wang Yuanyuan, Qiu Yonghao mencoba beberapa kali untuk menebak tingkat kekuatan Long Haon, tapi dia tidak berharap kultivasinya benar-benar mencapai tingkat seperti itu. Tidak hanya energi spiritualnya di bawah Haon, tetapi sebagian besar dari semua kekuatan domain Haon terlalu menakutkan. Bagaimana kekuatan domain bisa mencapai tingkat seperti itu? Hanya dengan berdiri di wilayahnya, energi spiritualnya sepenuhnya dilucuti dan dipindahkan ke wilayah itu, bahkan membuatnya kehilangan kemampuan untuk melawan. Dia adalah dewa cahaya di dalam wilayah kekuasaannya. Berapa level domain seperti itu? Tidak pernah ada domain yang sebanding dalam sejarah umat manusia, dan domain ini sangat jelas bukan hanya kutukan dari pembangkit tenaga listrik elemen ringan, tetapi juga memiliki tingkat kekuatan yang sangat besar. Di ruang tunggu kuil ksatria, Chen Zidian telah berdiri di beberapa titik. Menonton Long Haon di tengah lapangan, dia tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi tersenyum, "Anak muda, saya benar-benar tidak berharap Anda bahkan membuat saya merasa gatal. Saya benar-benar ingin melihat efek yang akan dimiliki domain cahaya Anda jika Anda menghadapi saya." Qiu Yonghao kalah? Jadi kepala kuil prajurit dan wargod Qiu Yonghao yang paling kuat benar-benar kalah begitu saja? Pemuda yang sangat tampan itu baru saja merilis domainnya sendiri, dan kemudian kepala kuil prajurit dikalahkan. Tingkat kekuatan apa yang bisa mencapai prestasi seperti itu? Long Tianying juga berdiri, dipenuhi dengan kejutan besar saat melihat Long Haon. Apakah itu masih domain? Karena mampu melucuti kekuatan dari makhluk elemental manapun, semua pembangkit tenaga elemen ringan akan benar-benar tidak berdaya di dalamnya. Ini sepertinya sudah melampaui level domain. Bahkan sebagai Scion of Light, yang dipilih dewa, dia seharusnya tidak memiliki kemampuan mengendalikan yang begitu ringan.
Ini sepertinya sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh Dewi Cahaya sejati. Tetapi seorang dewa harus menjadi makhluk yang tidak nyata, hadir pada saat yang sama di setiap sudut dunia. Memang, jika Long Haon hanyalah pilihan dewa, dia tidak mungkin memiliki domain seperti itu. Tapi dia bukan lagi hanya pilihan dewa. Konstitusinya telah menyatu dengan pembuluh darah Scion of Light Elus, dia berhasil berevolusi ke tingkat yang baru. Dan setelah lebih dari 4 tahun mengasingkan diri, rekan-rekannya dan dia membuat kemajuan kualitatif. Dan salah satu di antara mereka yang membuat kemajuan terbesar memang dia. Energi spiritual internal bawaan Long Haon sudah menembus batas melebihi 120. Dia tidak memiliki fisik Scion of Light lagi, tetapi fisik seperti Dewa Cahaya. Dengan kata lain, dia sudah menjadi setengah dewa dalam arti tertentu di dunia esensi cahaya. Jadi, hanya dalam level abstrak, dia saat ini pada dasarnya telah naik ke level setengah dewa yang sama dengan Kaisar Dewa Iblis, dengan hanya kultivasinya yang masih jauh tertinggal. The Holy Necromancer Elus meninggalkannya keajaiban cahaya. Long Haon perlahan berjalan ke depan, mendukung Qiu Yonghao untuk berdiri dari tanah. Saat ini, Qiu Yonghao sudah merasakan energi spiritualnya sendiri terisi kembali di dunia luar. Tetapi keterkejutannya masih sama. Long Haon menunjukkan senyum padanya, jika kepala kuil Qiu memiliki minat, mari kita diskusikan tentang jiwa pedang ketika kita punya waktu. Qiu Yonghao menunjukkan senyum pahit, jadi bagaimana dengan jiwa pedang itu? Domain Anda. Seharusnya lebih baik disebut domain Dewa Cahaya. Saya tidak tahu bagaimana Anda mencapai itu, tetapi saya dapat merasakan bahwa Anda hanyalah penguasa cahaya di wilayah Anda. Long Haon tersenyum padanya, sebenarnya tidak sekuat yang kau bayangkan. Meskipun keadaan saya luar biasa, domain ini memberi saya pedang bermata dua. Konsumsi energi spiritualnya yang ringan 10 kali lipat dari domain biasa, mempertahankannya selama 1 detik sudah menghabiskan 10.000 energi spiritualku. Qiu Yonghao tidak menyangka Long Haon akan begitu terbuka. Mengangguk padanya, dia menjawab, mari kita bicara setelah pertemuan agung kuil ini berakhir. Mengatakan itu, dia berbalik dan meninggalkan situs. Senyum Long Haon masih sama, tapi dia sedikit kecewa. Dari kata-kata Qiu Yonghao disimpulkan bahwa dia tidak ingin mereka memiliki lebih banyak kontak sampai pertemuan agung kuil ini berakhir. Dalam sekejap, Long Haon keluar dari ruangan dan mengambil gaunnya, melakukan penghormatan ksatria di depan kerumunan kuil ksatria, sebelum berjalan perlahan kembali ke jajaran Bright Glimmer of Hope. Kali ini, bahkan Long Tianying melakukan hal yang sama seperti pesaing lainnya dari kuil ksatria dan memberi hormat kembali. Bahkan dalam kapasitasnya sebagai penatua, Long Tianying benar-benar ditundukkan oleh kekuatan cucunya. Pertempuran antara Long Haon dan Qiu Yonghao ini berlangsung untuk waktu yang singkat, tetapi orang-orang yang cerdas semua bisa mengatakan bahwa kemampuan Long Haon telah sepenuhnya menekan Qiu Yonghao. Baik itu dalam niat pedang atau atribut unsur, dia baru saja membatasi Qiu Yonghao terlalu banyak. Kesenjangan antara mereka berdua awalnya tidak terlalu lebar, tetapi keunggulan atribut dan domain Long Haon memungkinkan dia untuk dengan mudah mengambil kemenangan ini. Mata Li Zhengxi tenang, duduk kembali di kursinya. Menutup kedua matanya, dia tampak berpikir dengan tenang. Di antara para pesaing, tatapan Tan Wan menjadi sangat kosong, tubuhnya bergetar ringan. Saat ini, dia merasa tidak bisa mengungkapkan perasaannya. Dia sebenarnya sudah begitu kuat. Dia sudah memiliki kekuatan untuk mengalahkan kepala kuil. Dan kultivasi Qiu Yonghao tentu saja tidak menempati peringkat terakhir di antara para kepala 6 kuil besar. Setidaknya pemimpin kuil ksatria Long Tianying tidak serta-merta mencapai kemenangan melawannya jika tahta surgawinya tidak ditambahkan kebersamaan. Tapi Long Haon menang begitu saja. Domain? Domain macam apa itu? Untuk memiliki domain sendiri di bawah usia 30. Mungkinkah dia benar-benar utusan surga, yang dikirim untuk memimpin umat manusia mengalahkan iblis? Bahkan jika dia adalah murid langsung dari Li Zhengxi, saat ini kepercayaan diri Tan Wan jelas sedikit terguncang. Pertarungan ini secara alami tidak hanya mengejutkannya, tetapi terlalu banyak orang lain yang memiliki pemikiran serupa.
Seorang pria muda di bawah usia 30 tahun yang sudah memiliki wilayahnya sendiri, dan cukup kuat untuk membuat kepala kuil prajurit tidak memiliki peluang. Jenius seperti itu bahkan belum pernah muncul dalam sejarah aliansi kuil. Scion of Samsara dan pengguna pedang suci sebelumnya sepertinya tidak ada yang istimewa di depannya. Mungkin dia benar-benar akan memiliki kekuatan untuk menantang Kaisar Dewa Iblis dalam waktu dekat. Untuk sesaat, penampilan beberapa petinggi netral dari aliansi kuil di Bright Glimmer of Hope mulai bersemangat. Tidak ada orang lain yang akan percaya bahwa pasukan perburuan iblis ini mungkin hanya ada di sana untuk meningkatkan pengalaman bertarung mereka sendiri. Kompetisi terus berlanjut, dan sisa pertempuran masih ditonton dengan penuh semangat meskipun bentrokan antar domain seperti pertempuran antara Long Haon dan Qiu Yong Hao belum muncul lagi. Lagi pula, orang yang memegang domain mereka sendiri terlalu sedikit. Ketika pertempuran ke-95 berakhir, hari sudah larut malam, dan waktunya telah tiba untuk hasilnya diumumkan. Suara inspirasi kekaguman Chen Zidian bergema di seluruh stadion. Untuk hari pertama pertemuan Agung Kuil, lebih dari 90 pertandingan telah berakhir. Akibatnya, kuil Ksatria memiliki 24 orang yang tersisa. Kuil Penyihir, 21. Kuil Spiritual, 16 tahun. Kuil Pembunuh, 14. Secercah Harapan, 10. Kuil Prajurit, 10. Sekarang setelah putaran pertama selesai, total poin akan mulai dihitung mulai saat ini dan seterusnya. Hasilnya seperti yang diharapkan banyak orang, dengan satu-satunya variabel tambahan adalah regu perburuan setan cerah Secercah Harapan. Jangan membuat penilaian tergesa-gesa hanya karena Secercah Harapan ada di bawah bersama kuil prajurit. Kemegahan mereka jauh lebih besar dari kelima kuil. Dari 10 orang, mereka telah mencapai 10 kemenangan, mencapai tingkat kemenangan 100%. Apa hasil gemilang itu? Faktanya, kuil lainnya memiliki total 36 orang pada awalnya, tetapi kuil Ksatria yang paling kuat pun hanya mencapai tingkat kemenangan 2/3. 5 kuil yang berpartisipasi juga mengarahkan perhatian mereka pada pasukan perburuan iblis cerah Secercah Harapan dengan penuh perhatian. Mereka menemukan dengan kaget bahwa 8 dari 10 orang yang membentuk pasukan ini sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9, sisanya mencapai puncak langkah ke-8. Dan, di antara barisan mereka ada 5 ksatria muda, pemimpin mereka Long Haon, Han Yu, Zhang Fangfang, Yang Wenzhao, dan Duani. Chapter 682. Mantra Terlarang. Musim Semi Hades Hijau Tua, I. Tanpa ragu, kelima orang ini dikenal sebagai generasi muda kuil Ksatria. Penampilan mereka menyebabkan tingkat perubahan yang berbeda pada orang-orang yang lebih condong ke kuil penyihir. Dengan mereka kembali, siapa yang berani menegaskan kuil Ksatria tidak memiliki generasi muda untuk membuat mereka terus maju? Di antara 5 ksatria muda ini adalah 3 dari langkah ke-9 dan 2 dari langkah ke-8, dengan 1 di lot dengan domainnya sendiri, dan yang telah menang melawan kepala kuil prajurit. Jika pertempuran kemenangan mereka adalah sebagai perwakilan dari kuil ksatria, apa yang akan terjadi dengan tingkat kemenangan kuil ksatria? Tanpa ragu, beberapa dari 5 pasti akan menjadi ksatria surgawi dari generasi baru. Dan bagi kuil ksatria, memiliki ksatria surgawi sebagai pemimpin akan membuat superioritas mereka berlangsung selamanya. Kekasaran besar Simasian mengejutkan banyak orang, tetapi yang paling mengejutkan adalah kemenangan Long Haon atas Qiu Yong Hao. Secercah Harapan dan nama Long Haon semuanya terukir dalam di tengah-tengah setiap petinggi dari aliansi kuil. Bahkan masa yang sangat lemah pun dapat mengetahui kekuatan Long Haon, karena bagaimanapun juga, dia menang melawan kepala kuil prajurit. Tengah malam. Di luar stadion besar aliansi, banyak penonton langsung tidur di tanah, karena mereka ingin mempertahankan tempat duduk mereka yang bagus untuk hari berikutnya, dan bahkan membawa jatah dan air. Hari pertama pertemuan Agung Kuil ini telah membawakan mereka banyak kejutan besar. Yang ini benar-benar jauh lebih cemerlang dari yang sebelumnya, terutama untuk penampilan para pembangkit tenaga muda ini yang mengangkat anak-anak muda dari kota suci menjadi sangat bersemangat. Nama Secercah Harapan ini tersebar luas di mana-mana di kota, dan ke seluruh aliansi, kota suci ini berada di pusatnya.
Perlahan berjalan menjauh dari pertemuan besar kuil, Long Haon dan rekan-rekannya keluar, menuju markas besar aliansi kuil. Setelah hari kompetisi ini, mereka sudah tidak bisa lagi tinggal di hotel seperti dulu, jika tidak, mereka tidak akan bisa tenang. Tempat peristirahatan mereka menjadi kuil ksatria sebagai gantinya. Long Tianying berjalan menjauh dari stadion dengan senyum lebar di wajahnya tanpa menunggu ksatria yayasan emas lainnya. Banyak orang datang kepadanya dengan tergesa-gesa. Tercepat-tercepat untuk bergegas di sini adalah Li Xin. Sebelum dia bisa mendekat, seorang ksatria yayasan emas menghalangi jalannya, tetapi sebagai ksatria yayasan Mithril, ksatria yayasan emas semuanya mengenalinya. Li Xin selanjutnya adalah salah satu kandidat untuk berpartisipasi dalam pertemuan agung kuil. Bahkan sebelum Li Xin membuka pintu, Long Tianying mengangguk padanya, "Ikuti aku. Kami juga datang." Dua suara jelas keluar, Feng Ling'er dan Ye Wei Yang. Meskipun Ye Wei Yang melakukan yang terbaik untuk menghentikannya, pada akhirnya, itu tidak cukup untuk membujuk Feng Ling'er. Pertandingan telah berakhir, kru Long Haon sudah pergi, dan karena mereka memiliki 4 ksatria di tim mereka, sisi kuil ksatria secara alami adalah tempat yang paling mungkin bagi mereka untuk tinggal. Long Tianying tersenyum kepada mereka, "Kalian berdua. Ikutlah kalau begitu." Tepat setelah mengatakan ini, dia tanpa sadar mengangkat kepalanya untuk melihat sayap spiritual merah menyala yang besar menghilang. Saat sesosok mendarat tepat di depannya, kepala pembantu kuil penyihir, Lin Chen. "Kakak panjang." Lin Chen melakukan penghormatan penyihir kepada Long Tianying. Tawa lembut Long Tianying terdengar, "Jadi, saudara Lin juga ingin kembali bersamaku?" Lin Chen memiliki pandangan yang mendesak, dan dipenuhi dengan kegembiraan, tetapi masih menggelengkan kepalanya dan mengucapkan kata-kata, "Katakan pada ini untuk pergi menemuiku sebentar." Long Tianying tertawa kecil sebagai tanggapan, "Baiklah. Orang-orang kecil ini benar-benar telah hilang terlalu lama. Saya tidak menyangka akan melihat pemandangan yang begitu mencengangkan hari ini." Lin Chen mengerutkan alisnya, diam-diam berpikir, "Jadi kamu tidak tahu tentang kepulangan mereka? Namun Anda sangat tenang dan tenang pada saat cucu Anda muncul. Untuk membuatku tetap dalam kegelapan seperti itu, HMPF, mari kita perbaiki ini nanti." Benar saja, kuil penyihir dan kuil ksatria sedang bersaing, jadi dia tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. "Terima kasih banyak, Saudara Long." Mengatakan ini, dia dengan ramah tersenyum Li Xin, "Xin Er, kamu tidak perlu memberiku wajah apapun, cukup perbaiki dia dengan keras." Setelah mengatakan ini, dia memberi hormat sekali lagi kepada Long Tianying sebelum berbalik dan pergi. Li Xin, Feng Ling'er dan Ye Wei Yang mengikuti Long Tianying di markas besar aliansi. Long Tianying membubarkan ksatria yayasan emas, lalu memberitahu ketiganya, "Ikuti aku kalian bertiga." Mereka mendengar suara hangat bergema tepat setelah mereka memasuki area kuil ksatria di markas aliansi. "Kak." Long Haon tanpa jubah berdiri di sana, seolah-olah dia telah mengantisipasi kedatangan mereka, dengan Lin Xin dan Sima Xian berdiri di belakangnya. "Haon." Mendengar Long Haon memanggil kakak, Li Xin tidak dapat menahan perasaannya dan dengan cepat melangkah dan memeluknya erat-erat. Long Haon menganggap Li Xin seperti kakak perempuannya sejauh ini. Saat kakak beradik itu saling berpelukan, Li Xin tiba-tiba berteriak dengan sangat keras. Di belakangnya, Feng Ling'er dan Ye Wei yang mau tak mau menjadi bermata merah pada reuni ini. Melihat Feng Ling'er, Sima Xian langsung terlihat kosong, gemetaran ringan meskipun dia sangat kuat. Tapi dia membuat gerakan yang tidak terduga, bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi mengerutkan bibirnya dengan penuh harap. Feng Ling'er menggigit bibirnya sendiri, dengan bingung menatapnya, saat kata-kata terselip di celah kecil di antara giginya, "Si Ma Xian. Hadiah." Sima Xian segera berdiri tegak, sebelum dengan cepat mengambil langkah besar menuju Feng Ling'er. "Kamu, berdiri di sana." Feng Ling'er tiba-tiba berteriak, mengangkat tangannya untuk menunjuk Sima Xian, menggigil lebih kuat. Sima Xian kemudian menghentikan langkahnya, dan dengan lembut berkata, "Ling'er, aku juga ingin memelukmu. Bisakah kita?" "Anda?" Feng Ling'er berteriak sekali lagi.
Sima Xian menggaruk kepalanya, dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Ini semua salahku. Aku yang salah. Tatapan Feng Ling'er tiba-tiba menjadi dingin, menatap Sima Xian pada jarak 3 meter darinya untuk dengan dingin menyatakan, Sima Xian, aku datang hari ini untuk memberitahumu bahwa hubungan kita berdua sudah berakhir. Saya sudah memiliki pria lain, jadi bahkan jika Anda berani kembali, jangan pernah mengganggu saya di masa depan. Biarkan semuanya menjadi jelas, saya tidak ingin terlibat dengan Anda lagi. Mengatakan semua itu, dia menarik tangan Ye Weiyang dan pergi. Tapi hanya dalam sekejap mata, air mata mengalir di wajahnya. Terpisah selama bertahun-tahun, dia mengalami mimpi buruk yang tak terhitung jumlahnya, terutama setelah Scarlet Dragon Armor hancur. Dia sudah kehilangan hitungan berapa kali air matanya mengalir. Menunggu dalam kesakitan selalu merupakan siksaan, menyebabkan dia terlalu banyak mengeluh. Sebelum datang ke sini, dia hanya merasa senang dan bersemangat untuk kembali padanya, tetapi ketika mereka benar-benar bertemu, keluhan yang memenuhi dirinya akhirnya tak terkendali, dan menyebabkan dia meledak seperti itu. Sima Xian menjadi kosong ketika melihat Feng Ling'er yang pergi dengan cepat, benar-benar bingung untuk sesaat. Lin Xin menendang pantatnya dari belakang, idiot, masih belum segera mengejarnya. Untuk apa kamu berdiri dengan bodoh? Apakah kamu benar-benar ingin dia pergi? Ya benar. Tendangan yang bagus. Sima Xian segera kembali sadar, sosoknya berkedip dan mengejar Feng Ling'er dan Ye Weiyang. Dia sudah menjadi pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9, membuatnya cukup cepat untuk mengejar Feng Ling'er hanya dalam 3 langkah. Meraih bahunya, dia dengan bodohnya menyatakan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Feng Ling'er menoleh dan menatapnya dengan tajam, aku baru saja mengatakan bahwa aku memutuskan hubungan kita. Anda tidak akan memaksa seorang gadis untuk mematuhi Anda, bukan? Melihat wajahnya yang merah tua dan menangis, Sima Xian merasakan rasa sakit yang tajam menghampirinya, dan tiba-tiba memeluknya erat-erat. Bahkan jika aku harus melepaskanmu. Saya tidak peduli apakah Anda memiliki pria lain. Jika Anda memiliki pria lain, saya akan membunuhnya dan merebut Anda kembali. Jika kamu punya anak, maka dia sudah menjadi milikku. Aku hanya akan membunuh ayahnya dan membesarkannya sebagai anakku sendiri. Kamu. Apa yang kamu katakan? Feng Ling'er menggertakkan giginya dan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, menggaruk kulitnya dengan keras. Namun dia terus memeluk Sima Xian dengan erat, dan tidak melepaskan cengkeramannya tidak peduli apa yang dia katakan. Melihat pernyataan tirani Sima Xian, Ye Weiyang di dekatnya merasakan dagingnya terdistorsi, nyaris menertawakannya. Logika apa itu jika dia sudah menikah, bunuh saja pria itu dan rebut anak itu untuk dibesarkan sebagai milikmu, logika aneh apa itu? Dia takut hanya Sima Xian yang bisa mengatakan hal seperti itu? Tapi tak perlu dikatakan, Feng Ling'er benar-benar serius. Dia benar-benar cenderung pada pria pemberani seperti Sima Xian, berbaring di pelukannya yang lebar dan dikelilingi oleh lengannya. Reaksinya berangsur-angsur menjadi lebih lemah, sampai berakhir seperti Li Xin, menangis keras di pelukan Sima Xian, yang menjadi bingung, tetapi karena dia tidak berani melepaskannya, dia hanya bisa menghiburnya dengan bahasa yang canggung. Di sisi lain, Lin Xin sudah bergerak lebih dekat ke Long Haon, menepuknya untuk berkomentar, "Hei bos, itu istriku, bukankah seharusnya aku yang memeluknya?" Mendengarnya, Li Xin tiba-tiba mengangkat kepalanya di atas pelukan Long Haon, dan berteriak dengan marah, "Siapa istrimu? Apakah kamu tidak tahu tentang pulang? Tahun-tahun ini, Anda bahkan belum mengirim satu berita pun. Aku sudah menganggapmu sudah mati sejak lama." Dibandingkan dengan karakter Feng Ling'er yang kuat di luar tetapi lembut di dalam, Li Xin justru sebaliknya. Meskipun kembalinya Lin Xin adalah kejutan dan kegembiraan yang mengejutkan di matanya, meyakinkannya untuk memaafkannya bukanlah hal yang mudah. Long Haon melaporkan kembali ke Li Xin dengan suara lembut, "Kak, jangan salahkan Lin Xin. Ini sebenarnya karena keputusanku yang salah yang membuat kami musnah di tangan iblis. Setelah itu, kami mendapat keberuntungan yang luar biasa dan masuk ke meditasi yang dalam. Setelah bangun, 4 tahun telah berlalu.
Jadi bukan karena Lin Xin tidak ingin menghubungimu, tapi kami benar-benar tidak memiliki kesempatan seperti itu. Chapter 683. Mantra terlarang. Musim semi Hades hijau tua, 2. Li Xin memulai, terlihat jauh lebih lembut, tapi masih mengabaikan Lin Xin dan bertanya pada Long Haon, apa yang terjadi? Long Tianying, kamu tidak berencana untuk berbicara di sini? Masuk saja. Saat dia berkata begitu, Ksatria Surgawi ini melangkah masuk, memimpin kelompok itu ke ruang konferensi di kuil Ksatria. Yang lain dari Bright Glimmer of Hope semuanya sudah menunggu di dalam, dan semuanya telah melepas jubah mereka. Saat ini, penampilan Sima Xian benar-benar aneh. Masih memeluk Feng Ling'er namun jauh lebih tinggi darinya, dia mengangkatnya ke atas tanah sepanjang perjalanan mereka menuju ke sana. Memasuki ruang pertemuan, semua orang tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan wajah terkikik. Feng Ling'er menjadi malu, tunggu apa lagi untuk melepaskanku? Sima Xian dengan tegas menjawab, aku tidak akan melepaskanmu. Bukankah yang lain hanya mencibir? Bagaimana jika kamu kabur setelah aku melepaskanmu? Aku tidak akan punya istri lagi. Mengatakan ini, pria ini mengambil kursi dan duduk di atasnya, menempatkan Feng Ling'er di lututnya, tetapi tidak melepaskannya tidak peduli apa yang dia katakan. Mengingat kultivasinya, Feng Ling'er tidak mungkin berjuang tidak peduli bagaimana dia mencoba. Sedikit yang dibayangkan adalah bahwa Feng Ling'er sebenarnya sangat menyukai tipe liar itu. Meskipun malu, dia tidak melawan, dan membenamkan kepalanya di bahunya yang tebal, tidak berani mengangkatnya. Long Haon mengundang Long Tianying untuk duduk di kursi utama, lalu duduk tepat di seberang Long Tianying, Kak, Nona Wei Yang, dan Nona Ling'er. Atas nama pasukan pemburu iblis cerah secercah harapan, saya ingin meminta maaf tentang masalah kita telah hilang. Seperti yang saya katakan, semuanya adalah salah saya sendiri. Saat ini, Feng Ling'er dan Li Xin sangat terguncang secara emosional, jadi hanya Ye Wei Yang yang agak stabil dalam aspek emosional, menatap Long Haon, Kapten Long. Saya akan sangat penasaran untuk mendengarkan tentang pertemuan yang akhirnya Anda alami. Di wilayah iblis, karena kamu belum kembali untuk waktu yang lama, dan lebih jauh lagi bahkan tidak mengirim berita sedikit pun. Melihat cair di sisinya, Long Haon tanpa sadar meraih tangan kecilnya dari bawah meja. Bahkan jika waktu yang lama telah berlalu sejak saat itu, saat ini dia masih merasakan ketakutan yang mendalam, bukan ketakutan akan kematian, tetapi ketakutan akan kehilangan cair. Pada saat itu, dia hampir kehilangan cair selamanya. Kami terjebak dalam jebakan Kaisar Dewa Iblis, demikianlah Long Haon mulai berbicara tentang bagaimana mereka menyelamatkan Yang Wensao dari Dewa Iblis Sungai Naga Asmodeus, dan bagaimana dia mendapat informasi tentang rencana Kaisar Dewa Iblis untuk mengepung mereka, sebagai serta bagaimana jebakan Kaisar Dewa Iblis berjalan selangkah demi selangkah dan secara detail. Pada saat dia menyebutkan hatinya sendiri yang tertusuk oleh serangan Kaisar Dewa Iblis, Li Xin dan Ye Wei yang keduanya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan. Bahkan Feng Ling'er mengangkat kepalanya karena kaget dari pelukan Sima Xian. Mereka secara mengejutkan ditangkap oleh Demon God Emperor, Moon Demon God, dan Star Demon God secara bersamaan. Meskipun deskripsi Long Haon cukup keras, ketiga gadis itu telah bertemu iblis berkali-kali, mereka secara alami dapat membayangkan situasi seperti apa yang dikelilingi oleh tiga kekuatan iblis terbesar di tengah-tengah kota inti Modu. Meskipun aku tidak tahu mengapa Kaisar Dewa Iblis bersedia menyelamatkan rekan-rekanku dengan mengorbankan nyawaku, aku tahu pada saat itu bahwa kematianku sudah ditentukan. Kaisar Dewa Iblis memenuhi janjinya, membiarkan rekan-rekanku menjauh dari Modu sambil membawa mayatku. Kemudian pada tahun-tahun itu, kami menemukan beberapa sisa-sisa dengan warisan besar dari zaman kuno jauh di lubuk hati. Jika kita bisa mendapatkan warisan ini, harapan untuk membangkitkan saya mungkin muncul, jadi semua orang menemukan bahaya yang tak terhitung jumlahnya demi membangkitkan saya. Setelah mengalami pengalaman mendekati kematian yang tak terhitung jumlahnya, mereka akhirnya mendapatkan warisan itu, memungkinkan rekonstruksi hati saya. Itulah sebabnya saya berdiri di depan Anda sekarang. Kekuatan dari zaman kuno itu meninggalkan kekuatan besar yang secara kolektif kami serap, saat kami melatih sisa-sisa ini.
Tetapi tidak ada yang membayangkan bahwa pengasingan ini sebenarnya akan menjadi meditasi mendalam selama lebih dari 4 tahun. Kami bangun adalah masalah setengah tahun yang lalu. Selama 4 tahun meditasi mendalam ini, kami memperoleh banyak hal, dan sebenarnya, kami tidak benar-benar tahu berapa banyak waktu yang telah berlalu sejak saat itu, sebenarnya kami percaya itu hanya beberapa hari. Setiap orang membuat kemajuan kualitatif yang luar biasa dalam meditasi mendalam, dan membuat banyak kemajuan dalam pemahaman. Kami belum pernah mengalami krisis seperti ini dalam hidup ini, jadi, di waktu berikutnya, kami terus berlatih dan meningkatkan pemahaman dan kultivasi kami selama ini. Inilah mengapa kami berhasil mencapai hasil seperti itu dalam pertemuan Agung Kuil hari ini. Saat kami baru saja kembali, Linsin dan Sima ingin segera mencarimu, tapi akulah yang menghentikan mereka. Anda juga harus tahu bahwa pertemuan besar kuil ini spesial, dan kemungkinan besar akan menjadi titik balik bagi aliansi. Ada beberapa hal yang kami inginkan dari pertemuan ini dengan harapan membuat aliansi semakin kuat di masa depan. Jadi sebelum dimulai, saya membuat mereka bertahan dengan sabar. Kesalahan ada pada saya, jadi saya harap Anda bisa memaafkan mereka. Juga, saya ingin mengucapkan terima kasih atas nama pasukan pemburu iblis kami, Bright Glimmer of Hope, karena telah menunggu mereka. Sungguh kebahagiaan terbesar dalam hidup mereka karena mereka telah menemukan kekasih sepertimu. Mengatakan itu, Long Haon berdiri sekali lagi dan dengan hormat membungkuk kepada ketiga gadis itu. Meskipun cerita Long Haon dianggap tidak istimewa, tetapi tiga gadis merasa sangat lelah hanya karena mendengarkan, menganggapnya cukup mendebarkan. Mereka benar-benar sangat dekat untuk tidak berhasil kembali. Pada saat ini, mengingat karakter lembut Feng Ling'er, dia sudah tidak memiliki amarah lagi yang memenuhi dirinya. Memegang tangan Sima Xian, dia memiliki tatapan yang sangat hangat, hanya berpikir, yang terpenting adalah kamu kembali. Wajah Linsin juga sangat mereda, dan Linsin segera mencoba memanfaatkannya dan duduk di sampingnya. Yewe yang berdiri dan mengangguk ke Long Haon, saya merasa sangat beruntung bisa mendengarkan pengalaman yang dialami Kapten Long dan yang lainnya. Anda adalah pahlawan untuk aliansi. Sepertinya Ling'er tidak mau mengikuti saya keluar, dan Anda harus memiliki lebih banyak hal untuk didiskusikan. Jadi, saya pergi dulu, selamat tinggal. Long Haon tiba-tiba berpikir dan memberitahu Han Yu, tolong kirim Nona Wei Yang. Ya. Han Yu menerima dan mengundang Ye Wei Yang ke pintu keluar, menunjukkan jalan baginya untuk pergi. Long Haon bertanya kepada Feng Ling'er, Nona Ling'er, bisakah Anda menjawab pertanyaan untuk saya? Feng Ling'er mengangguk. Saat ini, Sima Xian melihat bahwa dia tidak bisa lari lagi, itulah sebabnya dia menempatkannya di kursi yang berdekatan. Tetap saja, tangannya ditarik ke pinggangnya, meskipun pendeta botak ini tidak memiliki agresivitas sebelumnya, hanya dengan seringai bahagia yang tersisa di wajahnya. Long Haon bertanya, apakah Nona Wei yang kebetulan sudah memiliki kekasih? Feng Ling'er terkejut, tentang apa itu? Bukankah kamu sudah memilikinya? Dia menunjuk Chai'er. Chai'er tertawa sebagai tanggapan, dia tidak meminta demi dirinya sendiri, tetapi untuk Han Yu, yang baru saja mengirim Nona Wei yang kembali ke sini. Omong-omong, satu-satunya orang yang tersisa di pasukan perburuan iblis Bright Glimmer of Hope adalah Han Yu. Bahkan Duani yang sementara ditambahkan ke tim mereka memiliki kekasih masa kecil sebagai istrinya. Sebelum mereka hilang, Duani sudah menikah dengannya. Hanya saja, istrinya hanyalah orang biasa dan bukan praktisi. Kali ini, Duani secara khusus mengunjungi istrinya dan melaporkan kesehatannya sebelum mereka kembali ke kota suci. Sebagai kapten, Long Haon tentu saja peduli dengan masalah penting para anggota. Han Yu memiliki karakter yang mantap, baik dalam perilaku dan penampilan atau kemampuan, yang semuanya adalah yang terbaik. Namun, sebagai pemburu iblis, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk menemukan perasaan itu. Sekarang mereka mencapai langkah ke-9 budidaya, kemampuan pelestarian diri mereka di medan perang yang sangat ditingkatkan, sehingga Long Haon alami menjadi prihatin dengan menemukan teman dekat wanita untuknya. Kelompok itu sudah melakukan kontak dengan Ye Wei Yang beberapa kali. Gadis ini tidak hanya cantik, tetapi juga sangat cakap. Rumah lelang besar aliansi dikelola dengan rapi di tangannya,
Sementara Feng Ling'er hanya memiliki beberapa keputusan penting untuk ditangani. Lebih penting lagi, Ye Weiyang adalah penerus dari pengguna pedang suci Ye Wushang. Semua ini ditambahkan secara alami akan menjadi hal yang sangat baik jika mereka bisa bertindak sebagai mak comblang untuk Han Yu. Mendengar Chair berkata sebanyak ini, mata Feng Ling'er langsung menyala. Kakak Weiyang memiliki pandangan jauh ke depan, dan tetap tidak menikah begitu lama. Aku hanya tidak tahu apakah ksatria dari barisanmu itu akan mampu menggerakkan hatinya. Long Haon tersenyum padanya, kalau begitu tolong bantu kami menarik tali. Saya dapat melihat bahwa Nona Weiyang dan Anda sangat dekat. Jika dia juga bisa menjadi salah satu anggota keluarga dari Bright Glimmer of Hope kita, bukankah kalian berdua akan menjadi lebih dekat lagi? Biarkan saya memberi Anda sedikit bocoran, setelah pertemuan Agung Kuil ini berakhir, kami akan segera melanjutkan ke Gunung Suci Ksatria, di mana, dengan kekuatan Han Yu, dia sangat mungkin dapat memperoleh persetujuan tahta surgawi. Saya pikir seorang ksatria surgawi harus menjadi pasangan yang cocok untuk Nona Weiyang, kan? Mata Feng Ling'er berkilat memahami, ini pasti cocok. Tapi Kapten Long, apakah Anda mungkin berencana untuk menyerang rumah lelang besar aliansi kami? Atau kamu punya tujuan lain? Long Haon menjawab dengan senyum tipis, aku akan membiarkan Sima menjelaskan semuanya padamu secara diam-diam. Tentu saja, kami berharap mendapatkan dukungan dari rumah lelang besar aliansi Anda, tetapi saya percaya bahwa ini hanya akan membawa manfaat bagi masa depan rumah lelang. Meskipun Long Tianying duduk di kursi utama, dia tidak berbicara sepatah kata pun dari awal hingga akhir, hanya menatap cucunya. Kembali setelah lebih dari 4 tahun, Long Haon tidak hanya tampak lebih tenang dan pendiam daripada di masa lalu, tetapi telah mendapatkan kehadiran besar yang tak terlukiskan. Melihat kehangatannya, dia memberikan perasaan benar ketika berdiskusi. Ini benar-benar semacam sifat yang luar biasa, sikap seorang raja. Ketika Fajar datang sekali lagi, hari kedua pertemuan Agung Kuil membuka tirainya. Para kontestan yang tereliminasi pada hari-hari sebelumnya semuanya dikirim ke ruang penonton. Hanya kontestan yang berhasil lolos ke babak kedua yang tersisa di area kompetisi. Demi menyederhanakan pintu masuk mereka ke venue, kelompok Bright Glimmer of Hope duduk tepat di seberang ruang yang dialokasikan untuk kuil ksatria. Tetapi tindakan ini juga menyebabkan ekspresi kepala kuil penyihir Li Zhengxi terlihat sangat tidak sedap dipandang. Chapter 684. Mantra terlarang. Musim semi Hades hijau tua, 3. Hari ini, total 95 orang berkumpul untuk pertempuran individu secara acak. Bagaimanapun, keberuntungan akan selalu menjadi bagian dari kekuatan seseorang. Setelah babak pengundian itu, 48 kontestan akan melewati tahap ketiga, menghasilkan kelanjutan dari kompetisi sistem gugur, sampai 3 besar ditetapkan. 3 teratas akan ditawari 2 pilihan, baik untuk mengakhiri secara normal dan hanya mempertahankan semua poin total mereka sebelumnya, atau untuk terus menjalani pertempuran, di mana pemenang terakhir akan mendapatkan hadiah 10 poin total tambahan. Dari total 3 pertempuran, jika seseorang berhasil menang melawan 2 lainnya dan menjadi nomor 1, yang ini akan mendapatkan tambahan 20 poin. Kompetisi dimulai kembali, dan penampilan pertama dari cahaya seleksi memilih anggota Bright Glimmer of Hope langsung dari kelelawar. Hari ini, mereka semua telah melepas jubah mereka, dan yang dipilih oleh cahaya seleksi sebenarnya adalah Chair. Yang lain untuk dipilih secara kebetulan dari kuil assassin di dekatnya, kepala yang lebih tua dari kuil assassin, pengguna domain 12 ruang, Sui Zisheng. Wajah kecantikan mutlak Chair segera menjadi aneh. Beberapa waktu yang lalu, dia baru saja memenangkan pertempuran melawan Sui Zisheng ini, dan meskipun dia tidak mencapai kemenangan akhir, kemampuan domainnya Flourishing Lotus Flower menyebabkan Sui Zisheng kebobolan. Siapa yang mengira bahwa dia sekali lagi harus menghadapi kepala tetua kuilnya ini? Dalam sekejap sosoknya, dia memasuki stadion, tetapi tanpa memberi Chair waktu untuk mempersiapkan gerakannya. Sui Zisheng di sisi lain bahkan tidak memasuki stadion, suaranya yang sudah tua segera terdengar bergema di seluruh stadion. Aku mengakui. Kata-kata ini menimbulkan kegemparan di antara semua penonton. Sui Zisheng adalah seorang veteran kuil assassin,
ahli nomor 1 saat ini di kuil mereka. Meskipun senioritasnya tidak pada tingkat menakutkan dari Chen Zidian yang legendaris, dia bahkan satu generasi lebih tinggi dari kepala kuil Sheng Yu. Apa yang baru saja terjadi hingga dia meringkuk bahkan tanpa melawan? Li Zhengzi akhirnya tidak tahan lagi. Kepala wasit, ini adalah pertemuan agung kuil, bukan permainan anak-anak. Kepala kuil pembantu San Shui baru saja kebobolan kemarin, dan hari ini Sui Zisheng dari kuil pembunuh, yang semuanya adalah pusat kekuatan puncak kuil mereka sendiri. Apa arti dari Great Gathering kuil kita jika situasi seperti itu terus terjadi di sisa kompetisi? Di ruang tunggu kuil Ksatria, suara Chen Zidian menyebar, tolong berikan alasanmu, kepala pembantu. San Shui, Tetua Sui, saya butuh alasan untuk pilihan Anda untuk. San Shui Popo, yang memiliki karakter tak kenal takut, mendengus dingin dan menyatakan kepada Li Zhengzi, kepala kuil Li, kamu terlalu usil. Saya hanya punya satu alasan untuk kebobolan, dan itu karena saya bukan tandingan Chen Ying'er. Dia cucuku, jadi kami sudah bertanding sebelumnya. Itu saja. Sui Zisheng menyatakan dengan acuh tak acuh, situasi saya sama dengan San Shui. Belum lama ini, saya telah berdebat dengan Nona Cair, dan kalah. Karena saya tidak ingin dihina sekali lagi, saya memilih untuk menyerah. Ketua wasit, apakah alasan seperti itu akan berhasil? Untuk pembangkit tenaga listrik zaman sekarang, wajah seringkali bahkan lebih penting daripada hidup mereka. Untuk San Shui Popo dan Sui Zisheng untuk menyatakan bahwa mereka tidak cocok untuk Chen Ying'er dan Cair segera menimbulkan kegemparan lain. Skuad perburuan iblis Bright Glimmer of Hope yang sudah sangat dihargai sekali lagi naik angin dan ombak. San Shui Popo adalah satu hal karena, bagaimanapun, dia baru saja menembus langkah ke-9, tetapi Sui Zisheng adalah pembangkit tenaga listrik nomor 1 di kuil Assassin, pengguna domain 12 ruang. Baginya untuk menyatakan tidak cocok untuk anggota pasukan perburuan iblis ini segera menempatkan posisinya ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wajah Li Zhengzi tampak panas, tetapi dia tidak memiliki sesuatu yang baik untuk menanggapi itu, keluhannya yang tak terucapkan masih belum terselesaikan. Chen Zidian menyatakan, karena hal-hal seperti itu, biarkan kompetisi mengikuti jalannya. Jika ada beberapa tindakan kebobolan lain dalam pertempuran berikutnya, Anda harus segera mengungkapkan alasannya mulai sekarang, atau beberapa poin akan dikurangi dari total kuil Anda sendiri. Yang mengejutkan, cahaya seleksi sekali lagi menerangi anggota Bright Glimmer of Hope, kali ini Wang Yuanyuan. Sisi lain yang dipilih oleh cahaya adalah Tan Wan, yang baru saja menang kemarin. Tan Wan masih sangat muda, jadi kultivasinya jelas merupakan salah satu pesaing terakhir dari kuil penyihir. Pada hari sebelumnya, dengan mengandalkan sihir luar biasa yang diajarkan oleh Li Zhengzi, dia mengalahkan lawannya dengan susah payah, mencapai babak kedua. Wang Yuanyuan mengenakan pakaian putih, rambut pendeknya tumbuh dengan semangat heroik. Sosoknya yang ramping dan kecantikannya yang luar biasa segera diperhatikan saat dia memasuki stadion. Jika seseorang melihat dengan cermat, mereka akan menemukan bahwa mata Wang Yuanyuan jelas berbeda dari sebelumnya, pupilnya sekarang berwarna ungu. Menghadapi Wang Yuanyuan yang bahkan lebih muda, Tan Wan terlihat keras kepala. Bagaimana mereka semua bisa memiliki kemampuan yang melampaui usia mereka? Aku harus mengalahkannya bagaimanapun caranya. Mengenakan gaun hijau, sayap spiritual Tan Wan segera menyebar dan mengepak, naik langsung ke udara, dia berbelok di udara, menyebabkan bilah angin kecil yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan. Mantra tajamnya bergema seperti badai yang sangat deras, menyebabkan lampu hijau menyinari separuh stadion. Perubahan fantastis mulai terjadi pada bilah cahaya hijau kecil, berputar di sekitar tubuh Tan Wang, dan semakin cepat, dengan semakin banyak cahaya hijau yang keluar dengan kecepatan kilat dari tubuh Tan Wan. Wang Yuanyuan juga pindah, dia tidak melepaskan sayap spiritualnya, tetapi pergi ke Tan Wan dengan langkah besar. Mata merah mudanya berangsur-angsur semakin dalam hingga tiba-tiba berubah menjadi warna merah tua, memberikan pemandangan yang aneh dan menyesakan. Semburan darah sepertinya sering keluar dari matanya. Stadion besar aliansi yang begitu luas, Wang Yuanyuan akan membutuhkan setidaknya setengah menit untuk mencapai jangkauan Tan Wan.
Tapi dia tidak terburu-buru sedikit pun, tampak membiarkan Tan Wan menampilkan yang terbaik dari sihirnya. Di sisi kuil penyihir, penampilan Li Zhengzi menjadi semakin tidak sedap dipandang. Meskipun Wang Yuanyuan belum bergerak, dari penampilannya dalam pertempuran hari sebelumnya, Li Zhengzi tahu bahwa dia adalah pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9. Lawan Wang Yuanyuan sebelumnya adalah seorang ksatria, dan kedua belah pihak saling bersilangan bahkan tidak sampai 2 menit sebelum ksatria itu dikalahkan oleh kekuatan spasial Wang Yuanyuan yang kuat. Dan, pada saat itu, Wang Yuanyuan segera melancarkan serangan sejak awal, sama sekali tidak seperti hari ini. Tindakannya saat ini tampak seperti membuat pertunjukan untuk dilihat oleh kuil penyihir. Bagaimana jika Anda mencapai langkah ke-9? Sihir yang saya buat secara pribadi adalah sesuatu yang bahkan seseorang di langkah ke-9 mungkin belum tentu menang melawan, ketika diluncurkan dengan kekuatan penuh. Sorot mata Li Zhengzi berkedip, tanpa sadar menghadap Long Haon yang duduk di tengah area kuil ksatria. Long Haon jelas sangat tenang, duduk tegak namun melepaskan sikap yang sangat hangat, sama seperti pemuda normal lainnya. Tetapi Li Zhengzi sangat merasakan bahwa pemuda seperti itu sangat mempengaruhi rencananya. Nyanyian Tan Wan mulai bernada tinggi. Pola nyanyian ini cukup langka, karena, selama mantra sihir, tidak ada kesalahan nada yang diizinkan, sehingga membatasi kecepatan nyanyian seseorang. Jadi nyanyian cepat seperti miliknya sangat mungkin menghasilkan sihir yang gagal. Nyanyiannya saat ini juga tampak sangat berbeda dari mantra biasa. Mantra ini secara pribadi diciptakan oleh Li Zhengzi. Menjadi jenius paling luar biasa yang dimiliki kuil penyihir dalam 1000 tahun, Li Zhengzi menggabungkan beberapa mantra kuno dengan pemahaman pribadi untuk menciptakan mantra-mantra yang luar biasa. Dulu, alasan dia mengambil Tan Wan sebagai murid adalah karena Tan Wan bisa memahami mantra ini. Bilah angin kecil yang mengelilingi Tan Wan segera berubah menjadi hijau, menutupi seluruh tubuhnya dan membuatnya terlihat tidak jelas. Bilah angin berhenti meningkat setelah mencapai jumlah tertentu, tetapi menjadi semakin berwarna cerah. Orang bisa samar-samar melihat lampu listrik hijau melingkari bilah angin itu, saat mantra Tan Wan dipercepat ke puncaknya. Tepat ketika Wang Yuanyuan berada di 50 meter dari Tan Wan, dia mengeluarkan jeritan yang bergema, dan segera, bilah angin hijau yang mengelilinginya dengan suara mendengung segera berubah menjadi pusaran air berdiameter 3 meter dan panjang 5 meter, bergegas langsung ke lokasi Wang Yuanyuan. Semua bisa tahu bahwa itu sama sekali bukan pusaran air biasa. Setiap bilah angin kecil yang membentuknya diresapi dengan kekuatan dataran tinggi spiritual. Setelah mengucapkan mantra ini, Tan Wan jatuh dari langit, tampak pucat, dan tubuhnya membengkak, hampir jatuh ke tanah. Dari sini dapat dilihat bahwa sihir sebelumnya baru saja menghabiskan hampir seluruh energi spiritualnya. Tan Wan bahkan tidak menyangka dirinya bisa menyelesaikan mantra ini. Fitur terbesar dari mantra ini adalah untuk menggabungkan serangan dan pertahanan. Jika musuh menyerang di tengah mantranya, bilah angin pertama akan melindunginya secara otomatis dengan menyerang musuh, sementara mantranya akan terus berlanjut selama musuh tidak melewati sihir. Mantra ini sudah mencapai tingkat mantra terlarang. Bagi Tan Wan untuk benar-benar berhasil menggunakan mantra terlarang elemen angin tanpa dorongan dari peralatan yang terpasang lebih dari cukup membanggakan. Li Zhengzi memberi sihir ini nama yang sangat dominan, menyebutnya mata air Hades hijau gelap, itu penuh dengan kekuatan destruktif terhadap target tunggal dan ganda. Dari mantra Tan Wan keluar keganasan Li Zhengzi. Penyihir dari kelas yang sama hampir tidak akan bisa menggunakan sihir yang menakutkan seperti itu. Menghadapi musim semi Hades hijau gelap, Wang Yuanyuan menghentikan langkahnya, membuat gerakan yang tidak dapat dipahami dengan mengangkat tangan kanannya dan meletakkan jari telunjuk, jari tengah, dan jari manisnya bersentuhan dengan ruang di antara alisnya, saat dia menutup kedua matanya. Chapter 685. Domain darah dan domain dingin ekstrim. Mantra terlarang mata air Hades hijau yang akan tiba di depan Wang Yuanyuan menghasilkan daya tarik besar, dan menarik Wang Yuanyuan ke arahnya. Wang Yuanyuan tampak seolah-olah dia bahkan tidak melihat mantra terlarang itu, masih berdiri tak bergerak, dengan ketiga jarinya pada posisi yang sama. Tatapan Tan Wan berubah,
karena dia mengerti dengan jelas kekuatan mantra terlarang ini. Lebih penting lagi, itu hanya bisa dilepaskan dan tidak diambil kembali, karena kultivasinya jauh dari cukup untuk mencapai kontrol seperti itu. Jika Wang Yuanyuan benar-benar mati di depan mantra terlarangnya, itu tidak hanya akan menimbulkan dendam yang tidak dapat ditebus antara kuil penyihir dan secercah harapan, tetapi juga membuatnya menjadi penjahat. Bagaimanapun, kuil penyihir dan cahaya harapan yang cerah tidak lebih dari pesaing, dengan semua orang memiliki musuh bersama dalam bentuk iblis. Dia juga tidak memiliki pemikiran untuk membunuh seseorang dari Bright Glimmer of Hope, tetapi karena kekuatan mereka terlalu sombong, dia harus melepaskan sihir terbesarnya sejak awal. Tapi sekarang sumur Hades hijau gelap telah menelan Wang Yuanyuan, sudah terlambat untuk berpikir dua kali. Tiba-tiba, kabut merah berdarah yang intens tiba-tiba keluar dari Wang Yuanyuan sebagai pusatnya dan menyebar, langsung menyapu tubuhnya, dan menyebar keluar dengan kecepatan yang menakutkan, berbenturan dengan mata air Hades hijau gelap. Mata air Hades hijau tua berwarna hijau tua, dan kabut merah cerah berdarah ini berwarna merah tua, membentuk dua kekuatan yang berlawanan. Adegan yang mengejutkan terjadi, kabut merah berdarah itu mendorongnya kembali, tapi itu masih situasi yang berbahaya. Bau darah yang intens memenuhi udara seketika, saat lampu merah secara paksa menyelimuti mata air Hades hijau gelap. Roh pembunuh yang mengerikan melonjak keluar dan memenuhi udara saat cahaya merah tiba-tiba keluar. Cahaya merah gelap itu terkubur sepenuhnya di tengah-tengah gelombang darah, dan orang hanya bisa melihat kabut darah keluar dan meluas, memenuhi seluruh stadion dengan warna darah hanya dalam beberapa saat. Wajah Li Zhengxi membeku. Sebuah domain, itu jelas merupakan kekuatan sebuah domain. Jadi, berapa banyak lagi selain Long Haon yang benar-benar menggunakan domain di Bright Glimmer of Hope ini? Jika apa yang dikatakan Sui Zisheng sebelumnya adalah nyata, Putri Suci Samsara itu pasti akan menggunakan domain juga. Itu sudah membuat total 3 domain. Bahkan kuil hanya memiliki 3 pemegang domain masing-masing, tidak lebih. Agar pasukan perburuan iblis cerah memiliki kekuatan seperti itu, mereka sudah mendekati pasukan perburuan iblis legendaris seperti pembunuh dewa iblis. Dan mereka masih sangat muda. Benar, hamparan merah darah ini adalah domain Wang Yuanyuan, yang dia beri nama domain darah. Dalam hal bakat bawaan, Wang Yuanyuan pasti yang paling sedikit di pasukan perburuan iblis secercah harapan, tapi tekad dan tekadnya bahkan cocok dengan Long Haon dan Caiar, dan di beberapa bidang dia bahkan lebih gigih. Justru karena kurangnya bakat bawaan untuk menyamai rekan-rekannya, Wang Yuanyuan menginvestasikan lebih banyak usaha. Dia adalah orang yang paling banyak menginvestasikan dirinya di tim dalam 2 tahun perang suci, dan juga yang paling banyak dibantai. Dia memaksa jalannya melalui jalan pembantaian ini untuk menemukan gayanya sendiri. Di Menara Keabadian, ketika 7 kristal spasialnya memanggil kekuatan sebenarnya dari perisai jiwa surgawi, semburan pembuluh darahnya menyebabkan aura pembantaian berdarah itu untuk mengintegrasikan tubuhnya, memperbaiki dasar pemahamannya tentang domain darah. Setelah 4 tahun meditasi mendalam, Wang Yuanyuan memperoleh fondasi yang dalam, tidak hanya menembus langkah ke-9, tetapi juga menjadi pengguna domain ke-4 grup setelah Long Haon, Caiar, dan Chen Ying'er. Melampaui Sima Xian, Lin pencapaian Xin, Han Yu dan Zhang Fangfang untuk menjadi pembangkit tenaga listrik terkuat keempat dari tim. Di depan Tan Wan, dia tidak membutuhkan kekuatan domainnya sama sekali, tapi Long Haon mengatakan kepada timnya sebelum kompetisi bahwa pertemuan agung kuil ini adalah waktu untuk menunjukkan kekuatan mereka. Jadi, mereka benar-benar harus menunjukkan kepada semua petinggi dari aliansi kuil kekuatan mereka, sehingga rencana mereka dapat terus dilaksanakan. Oleh karena itu, Wang Yuanyuan memilih untuk menampilkan penggunaan domainnya tepat setelah melihat bahwa lawannya adalah seseorang dari kuil penyihir. Mata air neraka hijau tua memang kuat, tetapi jika Li Zhengxi menggunakannya dalam kombinasi dengan domainnya, Wang Yuanyuan pasti tidak akan dapat memblokirnya hanya dengan menggunakan domainnya, tetapi, bagaimanapun, Tan Wan mencapai hanya langkah ke-8, jadi kendalinya atas mantra terlarang benar-benar tidak mencukupi. Pada akhirnya, itu menghilang, tenggelam di tengah-tengah wilayah pembantaian berdarah, berubah menjadi ketiadaan. Saat cahaya darah menghilang,
Wang Yuanyuan bahkan tidak melirik Tan Wan, dan berbalik untuk meninggalkan lapangan. Domainya telah keluar, hasilnya sudah diperbaiki. Pertemuan besar kuil menjadi sekali lagi tenggelam dalam keheningan oleh secercah harapan. Semua orang di sana menyaksikan bahwa kekuatan semua anggota mereka benar-benar sesuai dengan kekuatan pasukan berburu iblis berjudul. Putaran kedua berlanjut tanpa setengah dengan kultivasi yang lebih rendah. Di babak kedua ini, lebih dari 3/4 kontestan adalah pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9. Namun demikian, pada saat babak kedua berakhir, Bright Glimmer of Hope mencapai hasil yang membanggakan dari 9 kemenangan, dengan hanya Duan Yi yang kalah di tangan Sheng Yu. Setelah babak kedua berakhir, beberapa perubahan terjadi dalam proporsi, dominasi kuil Ksatria secara global sedikit lebih redup. Kuil Ksatria hanya memiliki 11 orang yang tersisa pada ronde ketiga, setelah 13 anggota mereka tersingkir. Kuil Penyihir memiliki 10, Secercah Harapan memiliki 9, Kuil Spiritual memiliki 7, Kuil Asasin memiliki 6, dan Kuil Prajurit hanya memiliki 5 yang tersisa. Perubahan terjadi mengenai akumulasi poin juga. Setelah pemenang putaran kedua semuanya memperoleh 2 poin, ditambah dengan total poin putaran pertama, Kuil Ksatria masih nomor 1 dengan 46 poin, Kuil Penyihir berada di urutan kedua dengan 41 poin, Kuil Spiritual berada di urutan ketiga dengan 30 poin, Bright Glimmer of Hope keempat dengan 28 poin, Assassin Temple kelima dengan 26 dan akhirnya datang Warrior Temple dengan 20 poin. Untuk 10 anggota Bright Glimmer of Hope untuk mencapai peringkat keempat pada akhir putaran kedua membuktikan kekuatan mereka berlimpah. Selain itu, prestasi dalam budidaya di sisi kelompok Long Haon jelas akan membuat mereka bersinar lebih jauh di tahap selanjutnya, sehingga jumlah individu masih cukup sulit untuk diprediksi. Putaran kedua selesai pada siang hari, tetapi putaran ketiga akan segera dimulai, tanpa sedikit pun waktu yang dialokasikan untuk istirahat. 2 ronde pertempuran individu sebelumnya sebagian besar bersaing untuk kekuatan kuil secara keseluruhan. Tetapi dari ronde ketiga dan seterusnya, kemampuan individu dari pembangkit tenaga mereka akan diperhitungkan. Setelah menang, semua orang akan mendapatkan setidaknya 4 poin secara total. Sebanyak 24 pertempuran akan dialami di babak ketiga, yang melibatkan 48 orang, dan menghasilkan pertempuran yang menghancurkan bumi. 2 lampu pilihan pertama memilih pemimpin kuil penyihir dan kuil ksatria, Li Zhengxi dan Long Tianying. Namun yang sangat mengejutkan publik, pertempuran ini hanya berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, hanya 5 menit. Li Zhengxi memanfaatkan domain Dewa Anginnya yang kuat dan kekuatan sihir yang tangguh untuk mengalahkan Long Tianying, menunjukkan kekuatan yang luar biasa di pihak kuil penyihir. Menonton pertempuran ini, Long Haon juga terkejut, karena, meskipun mengetahui bahwa kakeknya pasti bukan tandingan Li Zhengxi, dia tidak berpikir dia akan kalah begitu cepat. Kontrol Li Zhengxi atas esensi cahaya mencapai tingkat yang tidak normal, dan lebih jauh lagi, Long Tianying adalah seorang ksatria surgawi tanpa dorongan dari tahta surgawinya, yang mengurangi kekuatannya lebih dari setengah, jika tidak, mungkin dia bisa melakukan perlawanan. Ketua kuil ksatria dikalahkan oleh ronde ketiga adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi selama beberapa ratus tahun terakhir. Long Tianying menunjukkan wajah yang sangat tidak enak dilihat, tetapi tidak punya pilihan selain menerima ini sebagai fakta. Kekuatan Li Zhengxi sangat mengagumkan sejak ronde pertama. Untuk berhasil melewati babak ketiga, hanya elit sejati dari 5 kuil yang tersisa, sehingga persaingan berubah menjadi sangat panas. Meskipun Yang Wenzhao telah mencapai kemenangan di ronde kedua, dia telah memberikan semua yang dia miliki dengan mengandalkan dorongan domain Starlight Unicorn-nya untuk nyaris mengalahkan seorang prajurit dari langkah ke-9. Namun pada ronde ketiga, kekuatannya masih jauh dari pulih, ia menjadi anggota Bright Glimmer of Hope yang tersingkir kedua. Dengan tersingkirnya Yang Wenzhao, pertunjukan besar kekuatan individu di pihak Bright Glimmer of Hope dimulai. Di pertandingan kelima, Chen Ying'er memiliki lawannya sebagai kepala pembantu kuil penyihir, kakek Lin Xin, Lin Chen. Pada hari sebelumnya, Lin Xin sudah pergi menemui Lin Chen, tetapi mereka tidak berdiskusi terlalu lama, sebelum Lin Chen bergegas kembali, bahkan tidak memberitahu Lin Xin banyak, selain menegurnya untuk merawat Li Xin dengan baik.
Ketika Lin Xin berbicara tentang itu dengan Long Haon, yang terakhir mengerti bahwa sikap Lin Chen adalah karena posisi sensitif dari kuil mage dalam pertemuan besar kuil ini. Sebagai kepala pembantu dari kuil penyihir, dia tidak diizinkan untuk memberitahu terlalu banyak kepada cucunya yang merupakan bagian dari Bright Glimmer of Hope. Saat ini, dia tidak menyangka harus menghadapi Chen Ying'er dalam kompetisi. Lin Chen jelas tidak akan menyerah hanya karena hubungannya dengan cucunya. Dengan Li Zhengzi dan pembangkit tenaga listrik dari kuil penyihir mengawasi dari belakang, dia harus memberikan segalanya. Kakek Lin, tidak perlu menahan diri untuk melawanku. Chen Ying'er memberi hormat kepada Lin Chen dengan senyum alami di wajahnya. Lin Chen hanya membungkuk sedikit padanya, dan tidak banyak bicara, segera menciptakan bola api oranye di atas kepalanya dengan lambaian tangan kanannya. Lin Chen sebagai penyihir api, meskipun dia tidak memiliki hati api yang luar biasa seperti cucunya, memiliki pencapaian nomor 1 dalam sihir api di seluruh kuil penyihir. Dia tidak dapat menembus langkah ke-9 karena alasan bakat bawaan, tetapi dalam hal penelitian tentang sihir api, Lin Chen berusaha sepanjang hidupnya, putra dan menantunya bahkan telah meninggal di tengah-tengah ini. Jalur